Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Uh, saya Eko, founder dari Remote Worker Indonesia. Dan di sini saya akan mencoba memaparkan apa itu RWID dan langsung saya berikan sayembara. Sayembara ini akan berlaku untuk sampai aplikasi RWID selesai. Tahap awal adalah UX, kemudian front end dan back end bisa jalan bareng, kemudian implementasi fitur-fiturnya sampai deploy mungkin ke VPS saja. Kalau AWS kemahalan. Kemudian kita pasti akan menggunakan payment gateway. Oke, sebelum langsung ke masalah teknis, saya akan menguraikan masalah bangunan sistem ekonomi yang saya susun. Saya beri nama apa ya? Saya beri nama sistem ekonomi RWID aja. Oke, saya harap materi penyampaian saya bisa dijadikan patokan teman-teman sampai ke depan selesai. Kalau diulang, nanti silakan tanya lagi, saya akan susun lagi. Kemudian kurang lebihnya saya minta maaf kalau rekamannya nggak bagus, nih apa adanya aja. Saya pakai kamera iPhone dan ini harusnya nggak pakai kabel lah, tapi fine. Oke, kita mulai ya. Jadi seperti ini. Remote Worker Indonesia, semoga cukup bisa dilihat ya. Tara. Oke, Remote Worker Indonesia atau RWID itu adalah niat baik saya untuk ngebantu semua orang nembus remote work, ya kan? Niat baik saya. RWID bukan didirikan oleh investor, di mana investornya tuh ingin cuan. Kenapa ingin cuan? Karena orang-orang pada kerja dari rumah, tahu nikmatnya kerja dari rumah. Kemudian karena COVID, di banyak orang yang ikut bootcamp. Oke, langsung ambil deh gimana caranya agar kita untung dari ngadain bootcamp. Nggak seperti itu. Kenapa? Karena RWID itu dari tahun 2017, dari lama banget. Dari sebelum orang COVID, saya sudah nge-push bertahap untuk mengembangkan suatu sistem pendidikan di mana siapapun bisa bekerja dari rumah ke perusahaan luar negeri, apapun latar belakang pendidikannya. Sebenarnya itu rada ini ya, rada ambisius banget ya. Ambisius banget lah ya. Kalau sekedar menguasai Python itu gampang. Kamu ke YouTube tutorial Python gampang itu. Kemudian kamu sekedar menguasai data analitik gampang, tutorial data analitik itu gampang. Tapi masalah gini, gimana caranya ngebuat semua orang bisa punya mindset yang lurus untuk bekerja dari rumah? Bukan sekadar ke YouTube tips menembus Upwork, nggak seperti itu. Kenapa? Karena menembus remote work itu bisa amat berbeda dan bervariasi, di mana kamu akan menemukan banyak sekali tantangan yang berbeda-beda untuk tiap orang. Yang ngantor itu beda tantangannya sama yang kerja pabrik. Yang jadi guru beda lagi, yang mahasiswa beda lagi, yang apalagi, yang pemula beda, yang pengangguran apalagi tambah beda lagi. Karena itu saya benar-benar jatuh bangun mengembangkannya sampai akhirnya menemukan bangunan yang saya sukai. Bangunan yang saya sukai itu intinya adalah wakaf. Oke, saya akan berusaha tetap menggunakan istilah-istilah yang nasional atau umum ya. Cuman wakaf itu mungkin trust fund ya, trust fund, ya nggak sih? Dana yang disimpan dan nggak boleh berkurang, kalau nggak salah gitu ya. Jadi bangunan RWAD paling utama itu adalah wakaf. Oke, apa hubungannya wakaf sama RWID? Seperti ini. Uh, Kalau ada orang yang join, oke, kamu join ke RWID, semoga cukup jelas ya itu ya. Kamu join ke RWID. Sedih. Kamu join ke RWID tidak boleh gratis. Gratis itu nggak ada sistem ekonomi yang dibangun. Jadi gini, banyak orang bilang, oh kenapa Pak Eko sudah kaya terus ngadain bootcamp mahal, misalnya gitu ya. Karena itu pikiran yang sempit di mana kita cuma menilai suatu kebaikan dari satu sisi aja. Itu benar kebaikan, itu benar kebaikan. Aku sudah kaya, udah nemu remote work, aku akan ajarin orang gratis. Itu benar dari satu sudut pandang saja, yaitu memudahkan orang yang join. Udah, orang join, orang yang kamu bantu bisa bekerja dari rumah, kemudian kamu nggak minta bayaran, itu indah dan itu bagus. Hanya saja tidak
ada banyak multiplier effect yang dibangun akibat sistem seperti itu. Saya jelaskan. Saya nggak akan jelaskan tentang yang tadi ya, itu sudah silakan aja. Tapi saya akan jelaskan sistem yang saya bangun. Kalau kamu join ke RWID, itu pakai biaya. Oh tadi ada teman yang minta, Pak Eko gimana kok layar hitam? Saya nggak tahu caranya layar hitam ya. Nanti aja. Jadi layar ini aja. Pakai biaya. Biayanya 6,5. Biaya pendaftaran awal RWID itu adalah 6,5 juta. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa Pak Eko bisa nyicil, nggak boleh. Kalau menyicil ada caranya. Ajak temanmu join dan dia bayar full, kamu bisa menyicil semampunya. Kenapa saya lakukan itu? Agar kamu punya semangat untuk menjadi marketer. Menjadi pedagang itu adalah cabang rezeki yang paling banyak sesuai hadis Rasulullah ya. Cabang rezeki itu sekian banyak dan sekian banyaknya itu ada dari perdagangan. Perdagangan itu memindahkan dari produsen ke konsumen atau saya memberikan kamu kepercayaan, silakan jualkan, kamu bisa berikan komisi. Itu adalah yang saya sebutkan tadi, perdagangan itu. Nah, dengan dana 6,5 juta itu RWID berproses ya. Dana 6,5 juta itu membuat RWID punya biaya operasi. Ya kan? Biaya operasi ini ya macam-macam, server, Canva Pro yang kamu pakai gratis, apalagi ChatGPT yang kamu pakai gratis, beberapa desain sistem yang teman-teman sudah minta tapi saya belum implementasikan ya. Dan lain sebagainya. Bilang aja, Pak Eko kita butuh tool ini, saya beliin. Gaya banget ya. Saya beli, padahal itu uang kalian. Jadi RWID itu mengelola biaya pendaftaranmu untuk begitu banyak benefit. Ini benefit ya. Untuk begitu banyak benefit, wah layarnya gelap jadi terang. Dah, untuk begitu banyak benefit, RWID itu mengelola modalmu. Nah, termasuk juga gaji saya dan kebutuhan saya sebulan agar saya nggak kelaparan. Terus menariknya gini, pada akhirnya kebutuhan saya terpenuhi. Gaji mentor terpenuhi, semua terpenuhi. Sisanya banyak. Mau diapain coba? Paling gampang itu ya kalau gitu sebagai vendor, sebagai founder, saya kumpulin aja tuh, saya ganti mobil, ganti motor, ganti tambah rumah, tambah segala macam. Punya iPhone 1, terus iPhone. Tapi pada akhirnya ya, tetap sudah akan terpenuhi. Terus kelebihannya diapain? Mungkin ada yang bilang, oh kayak gitu Pak Eko simpan aja untuk pendidikan anak-anak masa depan. Wah nantilah masa depan tuh gampang dipikirin. Atau Pak Eko simpan aja emas supaya asetnya naik. Itu nggak penting. Yang penting adalah uang saya yang sekarang, uang RWID yang sekarang masuk, itu saya sisihkan sederhana aja kok. Cuman saat ini ya, saya nggak tahu apakah akan bertambah atau tidak. 70 juta per bulan. Akan saya sisihkan sudah saya sisihkan 70 juta per bulan. Teman-teman itu maaf ya, kameranya autofocus terus menerus dari iPhone, saya nggak tahu kenapa atau gimana caranya. Saya sisihkan 70 juta per bulan gunanya untuk wakaf. Dan wakaf ini terbagi dua sih. Ada yang refund. Misalnya kemarin tuh saya buka refund 100% dari awal RWID join sampai sekarang. Kalau kamu mau refund aja. Kenapa refund? Misalnya belum dapat job, silakan refund. No question ask. Kalau kamu udah gunakan fasilitas, kamu sudah klaim course Udemy, silakan aja minta refund, nggak apa-apa. Kenapa? Karena saat saya umroh di Baitullah kemarin dan saya termenung, saya pikir saya bisa berangkat ke Baitullah lewat pendaftaran kalian, maka akan sangat tidak adil bagi saya kalau ada kalian yang mendaftar dan belum dapat job, padahal ekspektasi kalian adalah seperti itu. Meskipun sebenarnya itu karena ada beberapa teman, Pak Eko nggak adil lah. Orang masuk UGM bisa aja drop out nggak dapat kerja. Orang masuk suatu pendidikan nggak ada yang bisa minta biaya pendidikan diambil kembali kalau nggak dapat pekerjaan ya kan. Tapi saya pikir ini bukan masalah itu, saya sekedar ingin mewakafkan 70 juta itu. Nah kemudian ada juga saya tawarin, bagaimana kalau kamu dapat pinjaman 50% aja, tetap di RWID, pinjaman itu kemudian kamu pakai, kembalikan kalau kamu udah mampu, nggak akan saya tanya, yang penting kamu harus konsisten, uang itu bukan uang saya, itu uang yang maha kuasa. Kenapa? Karena sifat dari wakaf itu adalah putus. Artinya wakaf itu memutus, harta itu sudah saya putus, bukan punya saya, akan dikelola dan nggak boleh berkurang harta itu. Beda dengan sedekah ya,
Saya lebih suka wakaf sekarang ketimbang sedekah. Sedekah itu saya kasih seseorang itu uang, terserah dia mau ngapain. Bebas hilang uangnya. Tapi kalau wakaf, kamu tak kasih, gini, diambil dari dana wakaf, ini dari dana wakaf, silakan pakai, tapi ntar balikin. Ya kan, kan bagus itu. Ketimbang pakai aja, wah buyar itu, nggak ada multiplier ekonominya, tidak akan memperkuat perekonomian kita. Oke, dari wakaf ini saya akan arahkan ke banyak sekali benefit-benefit. Paling gampang itu ya, paling gampang adalah apa coba? Eh ya sekedar minjemin aja lah, nggak usah repot-repot. Kayak kok aku butuh bayar kos boleh, soalnya ibu belum ngirim boleh, pakai aja. Ada juga mungkin kayak kok orang tuaku single parent butuh bangun warung di rumah boleh, itu bisa. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena ini wakaf, kamu nanti wajib ngembaliin dalam rasio 100%. Ngobrol-ngobrol dengan dosen tentang wakaf kas. Ini namanya wakaf kas ya. Wakaf itu bukan berarti harus fisik aset, harus tanah, bangunan, enggak. Uang juga wakaf. Jadi 70 juta harus 70 juta. Kemarin saya dengar si Pak Eko sekarang ngobrol sama dosen, Pak siapa ya? Aku lupa. Lupa. Pak Ahmad Tohirin. Kalau saya Pak Kadek UI Ekonomi. Eh, saya sampaikan, kemudian kata dia, "Oh, Mas Eko, nggak boleh cuman gitu, tapi harus bertambah." Kenapa? Karena masalah inflasi. Saya pikir nggak usah lah. Kamu minjem 1 juta, orang tua minjem 1 juta untuk bangun warung, udah kembali 1 juta aja nggak apa-apa. Meskipun setahun 5 tahun nggak apa-apa. Selisih itu gampang lah saya urus. Oke. Nah, ini adalah bangunan RWID. Ini bangunan ekonomi utamanya. Pertanyaan saya, kalau gratis gimana akibatnya? Ini gratis ya? Nggak akan ada ini, nggak akan ada ini. Hilang semua. Nggak ada semua. Ini nggak akan ada semua kalau nggak ada yang ini. Makanya kalau kamu menawar sebaiknya jangan nawar saya 6,5. Pak kok nyicil, aduh, tabung dulu aja, tabung dulu aja. Kan juga saya berikan kesempatan ngajak orang join satu aja, kamu udah dapat nyicil semampunya, ya kan? Harus berusaha lah, jangan minta gratisan. Kalau mau gratisan ke YouTube aja, gitu ya. Sebenarnya YouTube juga gak gratis. Kalau ada konten creator ngebuat sesuatu di YouTube dia dapat profit. Di dunia ini nggak ada orang yang benar-benar mau bekerja gratis loh ya. Iya nggak? Coba kamu debat saya, ada pakai yang mau juga gratis, silakan aja. Orang tua ke anaknya harusnya ya. Orang tua ke anaknya itu bersedia kerja gratis. Nggak ada orang tua yang minta bayaran ngandung kamu 9 bulan di perut ya kan. Tapi kalau kita nggak punya hubungan darah itu jauh. Saya dari Bali, lahir di Bali, kamu dari Ambon, saya bantu, kayaknya kamu bayar rasa deh, profesional ya. Supaya apa? Supaya jerih payah saya tuh terbayar dan saya puas. Kamu juga senang, nggak memaksa, nggak memanfaatkan orang. Oke, ini dia, ini adalah bangunan ekonomi RWID. Jadi RWID bukan sekadar bootcamp untuk belajar Python, untuk nembus remote work. RWID seperti ini. Nah, apa namanya? Mungkin saya beri nama di sini uh, fintech something deh. Financial technology. Ini fintech something. Terima kasih kepada member yang sudah memberikan masukan tentang ini. Fintech ini. RWID itu fintech. Financial technology. RWID itu fintech, financial technology. Sehingga itu akan menjadi basis project yang akan kita bangun. Fintech itu berarti ada perputaran uang. Oke. Nah, masuk dari ini 6,5 per member, kemudian keluar 70 juta, ini dikelola oleh sistem wakaf, kemudian bisa dipakai oleh semua member. Nah, saat ini semua member ya, member dulu aja. Kenapa? Gampangnya adalah kalau ada anak saya kelaparan, saya lebih mentingin anak saya kelaparan dulu agar nggak lapar ketimbang mikirin anak-anak tetangga, ya kan ya. Anak saya sudah kenyang, udah baru ke tetangga. Jadi nanti ya, kalau semua member EOD sudah terpenuhi kebutuhannya, nggak ada yang minta pinjaman, oke, baru kita keluar. Ini ya teman-teman, saya berikan satu kunci. Ini kan per bulan. Ya insya Allah ada dan segitu. Kalau setahun berapa? 840 juta. Kalau 2 tahun, 10 tahun. Wah, kita punya uang banyak nih. Nanti kamu bisa ada no.
Pak Eko bangun villa ya oke, Pak Eko buat villa di Ubud oke, uangnya ada kan, karena wakaf. Nah untuk kepemilikannya, nah ini secara secara ini secara secara akad ini nggak ada yang miliki, nggak ada manusia yang memiliki ini. Wakaf itu milik yang maha kuasa, tapi pengelolaannya boleh yang ngelola manusia. Nah pengelolaannya gimana, saya atur. Boleh nggak saya dapat benefit dari itu? Ya boleh aja. Saya ngewakafin masjid, ya boleh saya laksanakan. Kemudian saya ngewakafin uang ini untuk ngebangun sesuatu, ada produknya, ya kelola aja secara profesional, saya boleh ke sana. Kemudian misalnya bangun villa, ada operator digaji, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu benefit RWID. 2 tahun kita bangun villa ya, insya Allah. Oke, teman-teman satu lagi ya. Ini bukan MLM. Apalagi? Ini bukan Ponzi. Mana Ponzinya? Kan saya ngelola ini. Ini terjadi karena saya bersedia mengeluarkan ini. Saya bersedia ngeluarin 70 juta per bulan. Kalau saya nggak bersedia, ini nggak akan ada. Ini uang aslinya, ini uang saya. Asli uang yang maha kuasa, dikasih ke saya kelola. Kemudian saya lepaskan kembali ke yang maha kuasa. Akhirnya kamu kelola itu. Itu ya konsep bangunan ekonominya. Next saya akan jelaskan rancangan UX yang saya inginkan. Terima kasih.